Di video kali ini saya akan merangkum buku-buku yang sudah saya baca di bulan Februari ini. Jadi, tonton terus video ini sampai habis. Hello guys, welcome to my YouTube channel. With me, my name is Candice. Di video kali ini saya akan merangkum buku-buku yang sudah saya baca di bulan Februari ini. Kali ini bukunya sedikit aja sih yang saya baca. Ada 4 buku, satunya buku detektif ya, 2 buku thriller, dan 1 buku fantasi. Buku apa aja kah itu? Yuk kita lihat langsung. Cus. Oke, buku yang pertama yaitu buku 5 Sekawan. Ini buku, ada yang udah pernah baca belum? Ini kayaknya buku jadul ini, buku zaman aku SMP ya. Jadi ini buku bercerita tentang 5 sekawan yang terdiri dari Julian, Dick, George, Anne, dan Timmy, yang pastinya itu anjing kecil dia. Mereka berlima itu selalu memecahkan misteri-misteri. Walaupun mereka ada di mana, selalu ada terjadi kasus-kasus. Jadi mereka berusaha memecahkan misteri-misteri. Ini sih buku anak-anak, tapi bagus juga sih untuk diikuti, untuk dibaca. Saya kasih buku ini 4 dari 5 bintang. Next, buku selanjutnya. Buku selanjutnya yang saya baca adalah 2 buku thriller yang saya vlog di Februari ini. Itu buku Holy Mother dan The Dead Returns. Ini buku yang satu saya kasih 3,8 bintang, yang satu saya kasih 4 dari 5 bintang. Ini kalian bisa lihat, nanti saya taruh linknya di bawah deskripsi ya. Kalian bisa lihat itu vlog saya tentang buku ini. Oke, next. Buku terakhir, last but not least, adalah buku Artemis Fowl. Artemis Fowl bercerita tentang milioner jenius yang baru berusia 12 tahun. Karena ingin mendapat emas, ia berhasil masuk ke dunia peri. Tapi ternyata peri-peri yang dihadapinya bukanlah seperti yang ada dalam dongeng. Mereka bersenjata dan berbahaya, serta mau melakukan apa aja untuk membebaskan teman mereka yang ditawan Artemis. Nah, jadi ini tentang buku Artemis Fowl. Jadi ini sih ada 8 buku ya. Betul, banyak banget. Tapi ini bukunya sih ya nggak tebel-tebel banget, nggak kayak Harry Potter. Harry Potter 7 buku tapi gila tebelnya. Ini sih cuman ya 290 halaman, ya lumayan lah ya, bisa diikuti. Dan ini juga ya episode awal. Episode awal ini merupakan perkenalan tokoh. Perkenalan kita dengan sang tokoh utama, Artemis Fowl. Namanya Artemis Fowl 2. Siapa sih dia? Dan dari deskripsinya dia hanya anak laki-laki yang berusia 12 tahun, berkebangsaan Irlandia, tubuhnya kurus, berkulit pucat, rambutnya hitam legam, bermata biru gelap, selalu berpenampilan necis. Dia adalah pewaris kerajaan bisnis Fowl, sekaligus penerus usaha kriminal generasi pendahulunya. Apa? 12 tahun jadi pelaku kriminal. Oh, dia memang bukan bocah laki-laki biasa. Kekuatan utama Artemis apa? Itu otak jenius. Dengan kejeniusan Artemis telah banyak menghasilkan temuan-temuan baru ilmiah yang dipatenkan atas namanya. Belum lagi jurnal-jurnal ilmu pengetahuan yang dia tulis menggunakan nama samaran. Sungguh, bila berhadapan dengan anak ini, kebanyakan orang dewasa akan langsung tahu dia berbahaya. Fakta ini dilengkapi oleh sang pengawal pribadi, Butler. Pria Kaukasia bertubuh raksasa dalam artian harafiah, mampu menggetarkan nyali siapa saja, plus amat latih dalam hal persenjataan, taktik militer, dan bela diri, jenis pengawal pribadi sempurna. Dijelaskan dalam buku bahwa keluarga Butler ini turun-temurun bekerja melayani keluarga Fowl. Semula bermula dari konklusi yang diambil Artemis berdasarkan riset yang mendalam bahwa bangsa peri itu ada dan bukan hanya dongeng belaka. Dia mengetahui dari legenda tentang hubungan erat antara peri dan emas
Artemis mengincar keberadaan emas peri itu sebagai solusi masalah finansial keluarganya yang diakibatkan oleh menghilangnya sang ayah di Rusia. Namun pertama-tama Artemis butuh pedoman yang akurat, dan hal itu hanya bisa didapat dari kitab kaum peri, jika saja Artemis bisa mencurinya. Maka berburulah Artemis dan Butler di Vietnam, melacak jejak keberadaan seorang peri yang telah tinggal bersama manusia selama bertahun-tahun. Berhasilkah? Yes, tentu saja. Cerita bergulir kian intens dan asik. Kita pun akan berkenalan dengan kaum peri. Ternyata mereka hidup jauh di bawah tanah sana. Nama kota mereka ialah Heaven City. Kaum peri tersebut memiliki peradaban dan teknologi yang jauh meninggalkan manusia. Demi menjaga keamanan kaum dari makhluk lumpur, sebutan mereka untuk manusia, sama seperti Harry Potter ya. Harry Potter kalau kita non magic gitu, bisa masuk Hogwarts, pasti bakal julukin kaum berdarah lumpur. Menyedihkannya manusia jadi darah lumpur. Oke, kita lanjut. Mereka ada satuan kepolisian bawah tanah yang disingkat LAP. LAP. Tokoh-tokohnya yaitu Komandan Julius Root, Kapten Holly Short, si Centaur Genius, tapi paranoid yaitu Foley. Kita pun memperoleh penjelasan tentang wujud fisik peri. Tinggi sekira 1 meter, bertelinga lancip, bermata besar. Peri ada yang bersayap, namanya Sprite. Namun sebagian besar lainnya menggunakan sayap buatan teknologi. Selain peri, ada satu tokoh kurcaci di buku ini yang memiliki peran penting. Dialah Marge Diggums, kalau nggak salah ya saya bacanya ya. Kurcaci ini merupakan kriminal kleptomaniak yang keluar masuk penjara peri. Punya kecerdasan tinggi dan piawai dalam hal menggali. LEP ya? Pokoknya lab dah. Harus bekerja sama dengan si kurcaci saat dunia bawah tanah diguncangkan pertama kalinya oleh manusia. Artemis Fowl 2. Ya, setelah berhasil mendapatkan dan mempelajari kitab kaum, Artemis merencanakan penculikan peri demi tebusan emas. Ian Cover ini jenis penulis yang piawai dalam memadukan fantasi, petualangan, thriller, menjadi novel yang remaja yang ciamik. Selain itu, dia pun menyisipkan pesan moral loh, yaitu isu tentang makin parahnya kerusakan di atas bumi, hingga memengaruhi kehidupan spesies lainnya. Tak heran serial ini mendapat respon positif di banyak negara. Jadi, overall saya kasih buku ini 3 dari 5 bintang. Karena saya masih belum dapat feel-nya seperti Harry Potter gitu. Kalau Harry Potter, 1 kali baca langsung 5 star. Tapi kita lihat apakah buku keduanya akan lebih bagus dari buku yang ini. Kita baca aja ntar. Mungkin bulan Maret atau April kali. Oke. Nah, jadi saya selama bulan Februari saya membaca 4 buku. Teman-teman sudah baca berapa buku di bulan Februari ini? Tulis di kolom komen. Oke? So, thank you for watching this video. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe atau like video ini jika kalian suka. Dan see you in my next video. Thank you for watching and bye-bye.